Shalom, perkenalkan nama saya Abdul Alan Tamembuke, mahasiswa STT GKST Tentena, semester 2 program studi S1 Teologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori kebenaran dalam filsafat ilmu dan pengetahuan. Seperti yang kita ketahui bahwa kebenaran adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Nah, mengenai kebenaran ini ada 4 teori. Yang pertama itu teori korespondensi atau kebenaran sebagai persesuaian. Nah, teori korespondensi artinya kebenaran itu harus disesuaikan dengan kenyataan. Jadi hal yang paling utama adalah pengungkapan realitas atau pengungkapan kenyataan yang benar-benar terjadi. Contohnya, ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Nah, berdasarkan kalimat ini bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah lebih dahulu diketahui dan diterima dan diakui sebagai benar. Nah, teori korespondensi atau kebenaran sebagai persesuaian ini juga dipengaruhi secara kuat oleh empirisme yang mengutamakan pengalaman dan pengamatan indrawi. Jadi teori ini juga dia lebih menekankan kualitas antara subjek dan objek atau antara si pengenal dan yang dikenal. Nah, jadi yang terpenting itu bagaimana objek dikenali oleh subjek atau akal budi. Nah, karena itu suatu bukti dalam kebenaran atau dalam teori korespondensi ini menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga kebenaran bukan a priori melainkan apa yang ditangkap indrawi. Adapun kelemahan dari teori korespondensi ini, kelemahannya yaitu apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka tidak sesuatu pun disebut benar. Kemudian teori yang kedua yaitu teori koherensi atau kebenaran sebagai keteguhan. Nah, teori koherensi ini berarti segala sesuatu itu disebut benar apabila ia sejalan dengan pengetahuan dan teori-teori sebelumnya. Untuk itu teori ini lebih menekankan kebenaran rasional logis dan juga deduktif atau yang dari umum ke khusus. Nah, karena teori korespondensi tadi dia lebih menekankan a posteriori atau pengamatan indrawi, maka sekarang teori koherensi ini lebih menekankan kebenaran dan pengetahuan a priori dan tentunya menggunakan model validasi. Nah, bagaimana cara kita membedakan teori korespondensi atau kebenaran yang empiris itu dengan teori koherensi atau kebenaran yang logis itu? Yang pertama, jika teori korespondensi lebih mementingkan objek, maka sebaliknya teori koherensi dia lebih mementingkan subjek daripada objek. Yang kedua, jika teori korespondensi menghargai cara kerja induktif dan a posteriori, maka sebaliknya juga teori koherensi ini dia lebih menghargai cara kerja deduktif dan a priori. Dan yang ketiga, jika teori korespondensi lebih mengutamakan pengamatan indera, maka teori koherensi lebih mengutamakan penalaran akal budi. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori pragmatis. Nah, menurut teori pragmatis, kebenaran sama dengan kegunaan. Artinya, segala sesuatu disebut benar apabila ia berguna, apabila ia bermanfaat, ada manfaatnya. Nah, kebenaran adalah suatu pernyataan yang diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut
bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Jadi teori pragmatis ini mengatakan bahwa ide yang benar adalah penerapannya paling berguna dan paling berhasil memungkinkan manusia bertindak dan melakukan sesuatu. Adapun proses dalam teori pragmatis ini, yang pertama dimulai dari kesangsian, kemudian menuju ke ide, lalu ke pelaksanaan atau penerapannya, dan diakhiri dengan berguna atau tidaknya itu. Dan benar jika berguna, baik dan berhasil. Kemudian teori yang terakhir, yang keempat, yaitu teori performatif. Teori kebenaran performatif adalah teori yang menegaskan bahwa suatu pernyataan atau ujaran itu benar apabila apa yang dinyatakan sungguh terjadi, apabila pernyataan atau ujaran itu dilakukan. Artinya, segala sesuatu disebut benar apabila pernyataan yang diungkapkan itu menciptakan realitas atau kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, realitas atau fenomena ternyata tidak bisa dipahami hanya dengan satu teori kebenaran. Oleh karena itu, jangan memutlakkan hanya satu teori kebenaran, hanya satu teori kebenaran saja. Nah, teori kebenaran performatif dapat membantu kita untuk memahami fenomena atau realitas yang pada waktu dikatakan belum menjadi kebenaran objektif, tetapi sedang berproses menuju atau menjadi kebenaran objektif. Nah, dari keempat teori kebenaran tersebut muncullah 3 sifat dasar kebenaran. Yang pertama yaitu struktur rasional logis, dan yang kedua empirisme atau kebenaran harus diuji dengan kenyataan yang ada, dan yang ketiga, yang terakhir, kemudian dapat diterapkan. Artinya itu dapat membantu memecahkan berbagai persoalan manusia. Sekian pembahasan mengenai teori kebenaran. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.